Sobat Foodpreneur Indonesia, pasti kalau ngejalanin bisnis yang namanya kena hantem kompetitor, kena hantem harga supplier, kadang-kadang gitu, kadang-kadang kena hantem partner sendiri, kadang-kadang ketipu dan segala macam. Itu pasti pernah kita alamin dan pasti itu jadi satu goncangan mental kadang-kadang kalau misalnya itu masif banget gitu. Nah, pengen nanya nih Bang, kalau mental, orang selalu ngomong mental harus kuat gitu sebagai entrepreneur. Tapi sebenarnya setelah lu jalanin gitu ya berbelas-belas tahun gitu sebagai seorang entrepreneur, kalau bagi lu definisi mental kuat itu gimana sih sebenarnya Bang? Ya, ini pertanyaan menarik ya. Soal mental ya. Karena gini, mental kuat itu seperti apa? Oke. Gue cerita gini deh, balik lagi ketika gue bener-bener waktu ngejalanin bisnis sebelum kuliner terpuruk banget deh. Mau sampai bayar gaji aja gue harus berdoa dulu deh. Gak pernah ngerasain ya. Semoga nggak akan pernah. Semoga kan udah pakai ilmu sekarang. Pakai ilmu, betul. Dulu gue seminggu sebelum gajian gue bingung mau bayar gaji pakai apa ya gitu. Nah di sisi sini banyak cukup mental itu bermain luar biasa ya. Pertama mental dimana kadang-kadang lu bertanya sama diri lu pribadi gitu, ini jalan hidup gua bukan sih sebetulnya ngejalanin bisnis ini kok susah-susah amat gitu ya, bayar gaji aja sampai segitunya. Kemudian yang kedua ya lu mikirin gimana ya cara bayarnya ya. Jadi lu ketika lu memikirkan cara bayar, lu harus menyiapkan mental baru bro. Satu, mental mungkin lo harus minjem. Wah itu udah mental malu banget tuh, lo harus siapin tuh. Ya, atau mental misalnya lo kebetulan pengguna kartu kredit, lo harus gesek tunai. Itu kan mental deg-degan mau ngegesek tunai. Kalau ketahuan gimana ya. Jadi mental seorang pengusaha itu memang harus tidak bisa istilahnya disiapkan atau tidak bisa diteorikan. Lo harus jalanin gitu. Lo harus jalanin dan lo harus bertemu dengan berbagai situasi yang akhirnya melatih mental lo untuk bisa siap. Tapi lo bisa pelajarin untuk bersiap-siap. Ya, jadi gue selalu bilang sama teman-teman F&B kuliner atau F&B bisnis ya, gagal itu bukan option. Ya, kadang-kadang orang bisa bilang we plan to win, we go to war to plan to win, but not plan to lose misalnya. Tapi menurut gue seorang entrepreneur harus mempersiapkan mental untuk gagal. Ya, disiapin. Bukan berarti lo harus gagal ya. To be honest, ya kalau nggak gagal lebih baik of course gitu. Tapi lo harus siapkan mental gagal itu. Gimana caranya? Ya banyak sih, lo bisa baca buku gimana orang-orang yang dulunya gagal kemudian dia bisa berhasil. Jadi lo bisa lihat bagaimana cara mereka bersikap ketika mereka sedang mengalami kegagalan, kebangkrutan dan segala macam. Atau lo bisa dapat cerita dari orang-orang yang memang sudah pernah gagal kemudian dia bangkit. Nah, sehingga dengan cerita, dengan membaca, dengan mendengar, jadi kadang-kadang bagus mendengar orang datang ke seminar, workshop ataupun acara podcast ini, dengerin orang yang gagal, jangan yang berhasil aja. Yang berhasil ceritanya enak, motivasi lo naik. Tapi begitu dengar yang gagal, waduh gawat juga ya. Kalau gagal gimana? Nah minimal kan ada bagian diri lo yang akhirnya lo harus berpikir kalau gagal gimana ya, gue harus bersiap. Kalau gagal setiap orang mungkin menghina gue. Kalau gagal mungkin gue akan dikejar-kejar kreditor. Kalau gagal mungkin karyawan-karyawan gue akan meninggalkan gue nih. Nah ini lo harus siapin mental ini. Ya, ketika lo memang betul amit-amit kemudian nyamperin lo tuh gagal, nah lo udah tahu. Oke, this is salah satu yang akan gue lalui karena gue udah tahu bagian ini. Nah ini sebenarnya yang harus lo prepare. Jadi nggak boleh seorang pengusaha itu punya mental lemah. Ya. Tapi kalau dia tidak pernah belajar tentang kegagalan dari orang lain, artinya dia akan belajar mungkin dari dirinya sendiri dan itu akan lebih berat. Gitu, karena lo belum pernah belajar dari orang lain. Tapi ketika lo udah belajar dari orang lain, setidaknya lo bisa bilang, si itu aja dulu pernah gagal kok. Gitu. Dan dia bangkit dan berhasil. Kenapa gua enggak? Nah, mental lo langsung
dilawan lagi gitu. Yang saat ini bikin lo down, lo lawan lagi gitu. Karena banyak contoh sukses yang dulunya gagal. Nah, jadi lo harus siapin itu. Ya, lo harus siapin untuk melawan kalau kondisi itu tiba-tiba datang gitu. Dulu gua enggak, jadi gua agak ada stresnya jadi gitu. Gua gas, aduh nih gimana kena. Nah, itu jeleknya dulu ketika kita mulai bisnis nggak ada yang ngebimbing, kemudian nggak ada juga tempat belajar misalnya kayak seperti di foodies class misalnya, atau tempat untuk nanya atau tempat apa, sehingga semua lu harus hadapin dan seolah-olah lu tuh menghadapi, gue ngadepin kayak gini ya sendiri gitu ya. Nah ini beda nih, beda. That's why ikut kelas, join komunitas dan segala macam itu penting, karena disitulah sebenarnya sumber-sumber inspirasi dan sumber-sumber motivasi baru lo untuk muncul dan ngebuat lo cepat recovery untuk ya ngejar sukses lo tentunya. Setuju. Kalau ya kan ini Bang, sebagai entrepreneur tuh pasti semua pernah ngerasa yang tadi Bang Rex, pasti gue yakin semua kalau ngejalanin bisnis lebih dari 3 tahun, 5 tahun gitu pasti pernah ngerasa sendirian nih Bang, alone gitu. Aduh gue sendirian banget nih, gue gagal sendiri ya kan, segala macam sendiri. Untuk fight mungkin agak-agak ya perasaan dikit teman, memang ini kita kebetulan lagi bahas mental gitu. Melawan bukan lagi curhat bukan kan? Kita lagi buat teman-teman semua nih, kayak melawan perasaan kalau lu sendiri gitu, even lu punya partner misalnya gitu kan, tapi pasti akan ada perasaan gitu kan, kayak wah gila susah banget nih gue sendirian lagi gitu. Itu kadang-kadang ada yang gak kuatnya di situ Bang, banyak gitu ya teman-teman kalau sharing ke gue. Yang gue dapet, oh berarti lu emang kayaknya, nah ini ketika mengatakan gak cocok jadi entrepreneur gitu loh, lu bisa mengatakan dia gak cocok mental jadi entrepreneur kalau gimana sih Bang? Kalau dia punya mental seperti apa sih? Pertanyaan gue itu dulu deh. Kalau mental kayak gimana ya lu gak cocok jadi entrepreneur ya. Aduh apa ya, gue mental cengeng mungkin ya. Kalau bahasa kasarnya ya lu cengeng. Lu baru gagal kali ini lu udah ngerasa Tuhan tuh nggak adil sama lu misalnya. Lu ngerasa ini bukan jalan hidup lu. Lu ngerasa ini semua salah orang. Lu ngerasa keluarga lu nggak support. Jadi mental cengeng itu ya mental dimana kegagalan ataupun kemenangan atau keberhasilan yang tertunda dari elu ya itu karena orang lain bukan karena lu. Nah jadi lu merasa ini akibatnya muncul dari hal-hal lain. You blaming others. Ya, ini enggak ya. Ini mending lu nggak usah jadi pengusaha deh. Kalau hobinya lu blaming others dan tidak bukan punya mental growth untuk terus belajar dan forget about others. Ya. Orang lain bisa ngomong sama lu nggak cocok jadi pengusaha, lalu apa sih? Dari kecil juga lu cuman bisanya gini, atau kuliah juga lu pas-pasan, justru pas-pasan harusnya lu jadi pengusaha. Kalau mau masuk tempat lain ya IP lu nggak cukup kan, udah bener tuh lu jadi pengusaha. Yang ngomongnya yang error sebenarnya gitu. Harusnya lu jawabin gitu ya. Nah jadi lu jangan blaming others. Ya kalau lu hobinya blaming others, si inilah si itulah bapak gua nih, kondisi lah, sampai nyalahin Tuhan lah dan segala macam, forget about become entrepreneur lah, lu cari kerja aja lah gitu. Ngapain lu jadi entrepreneur kalau kayak gitu. Kenapa gue pengen bahas itu Bang dan coba mancing dan explore itu, karena memang itu banyak kejadian kan Bang sebenarnya gitu loh dari entrepreneur. Kadang-kadang dia blaming on others nih, dia nggak mau take the mistake dia sendiri gitu loh. Nah itu tuh one of yang. Dan gue tadi tertarik juga Bang, di podcast sebelumnya lu sempat bilang juga lu punya satu, lu sempat mention ini briefly sih, kayak sampai titik ini pun lu masih punya paranoid nih gitu. Karena ini berarti lu sampai titik ini pun masih ada Bang ya perasaan kayak gue harus mempersiapkan kalau ada satu hal yang bisa menyebabkan ini gagal gitu. Berarti lu masih ada mindset kayak gitu, bisa dibilang kayak gitu masih Bang sebenarnya? Iya, jadi gue percaya ada satu quotes, gue lupa siapa pengusaha mana yang ngomong, only paranoid survive. Andy Grove tuh Bang. Andy Grove ya, dari Intel. Intel ya. Nah itu gue dulu baca quotes itu, kemudian gue sempat baca tentang buku tentang Intel ya, betul-betul Intel ya. Nah di situ gue yakin dan gue benar-benar ya istilahnya cukup gue bawa lah menjadi prinsip gue bahwa parno itu penting banget.
untuk setiap pebisnis. Bukan berarti parno itu dalam tahapan gitu. lebay atau negatif ya, enggak. Betul. Tapi parno yang membuat lu keep update. Ya, keep on trend, kemudian keep on knowledge, seperti itu. Sehingga ujungnya lu akan terus aware dan lu akan terus ada insight-insight yang ada di kepala lu. Itu poin penting banget ketika bisnis lu terus berkembang sebetulnya. Jadi karena kita kalau nggak parno, lebih ke santai lah, gue udah paling gede nih di Indonesia, cabang gue udah banyak dan segala macem. Nah ini udah nih, gua itu habis itu gue leha-leha deh tuh, gue tuh ke pantai, main kelapa gitu, main poli pakai kelapa sampai saking kurang kerjaannya. Jadi nah ini danger banget. Karena gue bilang tadi ini dunianya terlalu cepat berubah ya. Terlalu cepat bergerak karena driven utamanya sekarang teknologi. Ya mungkin beda 10 tahun lalu, mungkin ya zaman-zaman industrial dan segala macam, di mana pabrik dan segala macam mungkin lebih kuat lah secara ini. Tapi sekarang drivernya teknologi. Driven teknologi ini it change every day. Bakal ekstrimnya bicara gitu. Jadi ya of course yes, kalau lo tanya paranoid, ya paranoid dalam hal yang of course positif, on trend, ya, on knowledge dan segala macam. Karena kata-kata Andy Grove itu menurut gue powerful sekali sih. Only paranoid survive. Ya. Karena orang yang parno banget kayaknya gawat deh ini. Kan dia bukan bicara berdasarkan feeling dan insting dia doang. Tapi dia bicara ini gawat nih ke depan nih. Kalau kita enggak mulai menggunakan payment system, 2 tahun lagi bisnis kita collapse nih. Orang kan kayak kelihatan parno, lu berlebihan banget sih. Itu bukan berlebihan. Kata-kata seperti itu muncul karena informasi, karena baca, karena belajar, karena dapat update dan segala macam, sehingga muncullah kata-kata yang seolah-olah paranoid. Padahal kata-kata itu data semua bisnis. Sehingga penting untuk kita pebisnis itu parno sebetulnya dalam tanda kutip tadi. Oke. Gitu. Jadi emang rasa paranoid yang sehat, yang pada kadar tertentu itu sangat bagus ya Bang ya untuk entrepreneur. Jangan suzon lah. Jangan suzon. Suzon beda cerita deh. Exactly, betul. Last question nih Bang. Ketika ngomong mental, selalu kan hubungannya sama never quit, jangan menyerah gitu. Cuman kadang-kadang kalau kita tarik ke bisnis kan kadang-kadang ada satu titik memang iya. Ini kan berarti udah nggak make sense kalau kita jalanin terus. Nah, cuman ini sampai titik mana sih Bang? Kalau menurut lo kayak lo harus kalau tanda bahasa keren bisnisnya pivot lah gitu bisnisnya gitu. Nah, itu biasanya ngelihatnya dari mana sih Bang sebenarnya? Oke, gini. Satu, kalau bicara konteksnya bisnis, never quit. Itu of course, apalagi being entrepreneur, jangan being pernah entrepreneur, jangan pernah untuk merasa punya pikiran untuk quit. Sorry, kenapa? Ya apalagi sebenarnya kalau lu udah tercemplung sih, udah nanggung, ya mati ya di sini aja lah udah sekalian gitu kan. Masa sih nggak makan gitu kan? Rezeki udah ada yang ngatur lah gitu kan. Nah jadi gue dulu mikirnya begitu aja gitu. Masa sih gue nggak ada rezeki dari sini gitu, seperti itu. Kalau untuk bisnis, yes, gue selalu bilang kita harus punya plan untuk tidak pernah quit. Ya, jadi I am entrepreneur. Whole my life I am become entrepreneur. Ya, tapi kalau bicara soal bisnis, sektor bisnisnya, lo harus bicara soal planning. Punya target, punya planning, kemudian punya ukuran sampai di mana kira-kira bisnis lo ini gue quit dari bisnis ini untuk jalanin bisnis lain. Itu juga yang gue lakukan 2013. Ya, di 2013 gue review lagi, kayaknya kita nggak akan pernah bisa mencapai numbers tujuan yang kita pengen capai di umur 40-43 tahun. Gue bilang sama teman-teman, kalau kita lanjutkan kita hanya akan sebesar ini, dan kita juga tidak akan pernah bisa benar-benar sesuai dengan yang kita impikan. Ya misalnya punya apa dan segala macam, karena ini maksimal bisnisnya. Karena kita bicara bisnis saat itu ya services business yang attach sekali ke orang.
istilahnya gue punya klien yang maunya sama gue. Nah itu kan berat. Kita mau bangun sampai levelnya misalnya McKinsey, Boston ataupun sampai Mark Plus yang lokal, nggak mungkin lah kayak. Why? Karena gue bukan Hermawan gitu. Ya gue bukan siapa namanya orang-orang hebat itu. Got it. Ya, nah, jadi di poin itu akhirnya kita memutuskan untuk we quit from marketing agency. Let's start a new thing. Bisnis kuliner dengan target baru, dengan strategi dan planning baru, dengan objektif yang kita udah hitung bisa kita capai. Ya, sebenarnya di poin itu kita baru paham tentang ilmu tentang ilmu objektif, tentang ilmu revenue stream. Nah, itu kelemahannya sih biasanya bisnis-bisnis yang dimulai dari nol banget dengan level istilahnya jalanin aja. Nggak benar-benar pakai ilmu yang kuat gitu. Nah, tapi kalau zaman dulu misalnya gue berpikir 2006 lah atau 2008 udah ngerti revenue stream, mungkin gue udah quit dari tahun itu mungkin. Ya, gue nggak pernah menghitung juga dulu, gue nggak paham tentang revenue stream itu apa, gitu. Tapi kan kalau udah paham revenue stream, misalnya lu bisa dengerin di podcast revenue stream misalnya, atau ada kelas ya, Foodies Class kan ada videonya tentang revenue stream. Ya lo mungkin akan nyadar, oh iya juga ya, coba gue hitung lagi di bisnis gue, nggak pernah sampai nih angkanya. Ya akhirnya karena gue paham ilmu revenue stream, 2013 kita putuskan untuk business agency quit. Kita keluar, kita masuk lagi ke ini yang hitungannya make sense untuk kita capai. Susah mah semua bisnis juga susah. Ya sama aja lah, nggak ada bedanya. Tapi kan kalau lo mau gila-gilaan berdarah-darah dalam satu bisnis, pastikan planning lo bisa mencapai itu. Ya kan? Betul. Jangan berdarah-darah gila-gila, nggak jelas juga yang mau dicapai apa. Itu dangernya gitu. Dan itu banyak UKM, teman-teman pebisnis itu yang melakukan itu. Udah gila-gilaan, berdarah-darah dan segala macam, tapi dia nggak tahu sebenarnya kolamnya emang kecil. Iya, exactly, kolamnya kecil. Padahal kalau dia loncat ke sebelah, wah gila potensinya. Kenapa? Gap ini yang harus ditutup dengan ilmu sebetulnya. Yes. Oke, very interesting. Stay tune terus teman-teman. Kita lanjut lagi di Foodies Podcast.